Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Bu Eva ini. Salat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Protokol yang sedang berlangsung. 2. Pembacaan kalam ilahi dan seri tilawah yang akan dibacakan oleh Akilas Tazkiyah Husna dan Nishan Musyahada. Kepada mereka berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyidah wa tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kullun indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Nisa ayat 78. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat, seluruh kita yang hadir di rumah ini bertakziah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kedatangan kita ke rumah duka ini menjadi penghibur hati, menjadi sitawa sidingin istilahnya di Minangkabau, menjadi pelipur lara bagi tuan rumah yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah yang menimpa. Untuk itu kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah terlebih dahulu pada siang ini dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah duka ini untuk bertakziah. Semoga keberadaan kita mengikuti acara ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang singkat dan terbatas ini, takziah kita pada siang hari ini mengusung tema tausiah, yaitu sabar dalam kehidupan. Bapak dan Ibu, sabar itu suatu sifat yang sangat mulia dan tak semua orang mampu memiliki sifat ini dengan sempurna. Bagi orang-orang yang bersabar, Allah mengatakan dalam ayat yang kita bacakan di awal ceramah tadi, bahwa dia bersama orang-orang yang sabar itu. Sehingga di ujung ayat itu disebutkan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para ahli tafsir mengatakan makna kebersamaan Allah dengan orang yang sabar itu adalah pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kau ingin kita ditolong di Allah Ta'ala, Bapak Ibu, dalam berbagai hal, maka milikilah sifat sabar. Di dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau menguraikan sabar itu setidaknya terbagi 4. Anu nampe itu Pak Ustadz, nan pertama Bapak dan Ibu, sabar dalam beribadah. Amu kasihnya sabar dalam beribadah, tanang mengerajuan ibadah tu. Ikhlas kita mengerajuannya, laksanakan dengan penuh ketenangan. Yang disebut dalam rukun ibadah itu tumakninah. Kalau kita mengerajuan ibadah tidak sabar, maka ibadah tadi tidak akan sempurna, Bapak Ibu. Contohnya salat berjamaah. Kita menjadi makmum di belakang imam. Imamku agak panjang ayatnya baca sesudah Al-Fatihah. Kalau makmum nilai sabar, tidak akan manga-manganya dong. Dia akan ikuti dengan sabar. Tapi makmum nanti tidak sabar, alai tangannya lipik juga, tapi hatinya berkata-kata di dalam.
Bilo lah karupu, bilo lah karupu. Alun dia sudah lah, aduh je lah, panjang je lah. Sudah semayangnya mencalik ke muka. Siapa imam tu? Besok bapak 7 imam dia nak kamu sajik dia. Itu menandakan kurang sabar dalam beribadah. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Kalau ingin ibadah itu sempurna, kerjakanlah dengan kesabaran dan ketabaan. Ambo punya pengalaman cukup menarik bapak ibu-ibu terkait dengan sabar dalam beribadah kok. Pernah ambo diundang ceramah nuzul Quran bu pak di sebuah musala di kota Padang kok, persisnya di kecamatan Kuranji. Kebetulan di musala tu sholat tarawihnya 20 rakaat pak. Tambah 3 witir 23 rakaat. Nan biasa kalau di Padang kok kebanyakan sholat nan 20 aku kan bacaannya agak capek. Ya Al-Fatihah tu nyambungan ayat demi ayat. Paling-paling barantinya di 2 tampek saya. Di iya kana budu iya kana stain cie, di walad dolin cie. Dulu imam nan kancang dari itu 7 ayat Al-Fatihah mulai dari bismillah sampai walad dolin lalu sangok sedeh. Ambo coba latihan di rumah bu membaca Fatihah kok sangok saya. Sampai kini nak punya putui dah boleh pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi de imam nan biasa sampai walad dolin lalu dia sangok saya. Kita masuk di surau nan nambo ceramah tu. Lalu sudah sembahyang isya, imam tetap musalla tu menyuruh ambo jadi imam tarawih. Akece kamu start. Yongku kecambo. Ustaz sekali-sekali ke surau kami, maju lo Ustaz ke muka jadi imam tarawih malam koyo. Ambo kecian kangku imam tu bapak ibu, angku kecambo. Ko ambo jadi imam, bacaan ambo lambe ku tio ayat dalam Al-Fatihah biasa ambo berhenti. Lain apa angku, ko ambo lambe jadi imam. Nah baru Ustaz, taruhlah kami cuba lo manurian. Alo raswe sopir lambe ko, kece imam tadi. Dek kare artinya bu menyuruh ambo jadi imam pak maju lambo kabungko memimpin sholat tarawih 20 rakaat. Cara pelaksanaannya setiap 2 rakaat salam. Di setiap ayat dalam Al-Fatihah ambo berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Batuk tu lebih kurang lambeknya. Sehingga agak lama solat dari biasa. Sudah 2 rakaat ambo memimpin solat bapak ibu. Ada pemuda dan tagak di belakang ambo mana. Nyo maju 2 langkah agak merangkak kamu ko berbisik kamu. Keceknya lo Pak Ustaz. Agak kancangan Ustaz kecek. Ini kecek mambo oto kalau kecek. Ambo dah berubah dulu. Tetap model 7 taruh sampai solat selesai 23 rakaat witir. Lamu kami tarawih malam tu bu. Nah biasa dia orang di surau tu paling lama sampai 45 menit lah selesai 23 witir. Dia ambil lambe jadi imam malam tu 90 menit pak baru sudah 2 babak main bola kami sudah tarawih. Ya. Sudah tarawih witir ceramah nuzul ambo sampaikan dalam ceramah ambo. Bapak-bapak, ibu-ibu kata ambo, syukur alhamdulillah di surau ko tarawih kita lebih banyak daripada orang. Dia orang sabaleh dia witir taluk dia nyo. Dia awak 23 taluk dia awak kan banyak tu. Bagus, mantap kecik ambo. Cuma acok batamu dia ambo sembahyang tarawih 23 dia witir di kota Padang ko banyak nan bacaannya tu capek-capek mana. Tadi sangajo ambo lambean kata ambo melatih bapak dan ibu agar lebih sabar dalam beribadah. Mengawak tak buru-buru bana dalam beribadah. Kita kadang-kadang heran bapak ibu masih ada juga di Indonesia kok. Kadang-kadang bulan puasa cok diputar videonya di media sosial tuh disebarluaskan malahan. Sholat tarawih super cepat 23 menit lalu denyo 23 rakaat selesai denyo 2 balai menit. Baca dulu. Allahu Akbar. Kalau bantu itu sholat kita itu tidak punya kesabaran dalam beribadah. Ibadah yang seperti itu tak ada artinya
dan tak ada nilainya sama sekali. Maka himbauan ambo pertama hari ini, mari kita tingkatkan kesabaran dalam beribadah. Dan kedua, sabar sangat ditimpa musibah. Ikolah nan kita hadapi saat kini. Bu Eva kita kunjungi, beliau sedang diuji Allah dengan musibah, berpulang ke rahmatullah ibunda beliau, dan ini akan menimpa kita semua. Namanya kematian dah ada nan tahu do bapak ibu bila tibanya. Allah sengaja merahasiakan. Tujuannya supaya seluruh kita kau waspada dan siap. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi ketika hidup masih ada, angguk masih dalam tubuh, badan kita masih mengari, artinya kita masih hidup, berlomba-lombalah menjadi insan yang terbaik dari segi keimanan dan dari segi akhlak. Karena di hadapan Allah semua kita sama Bapak dan Ibu. Yang membedakan hanya satu, iman dan takwa kepadanya. Apa telah ukur iman dan takwa itu? Pertama, keyakinannya kepada Allah. Dan kedua, akhlak dan perangainya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada bentuk rupamu, tampan atau cantikmu, berpangkat atau tidaknya kamu. Allah tak melihat itu. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perangaimu atau akhlakmu. Maka kita hidup memperbaiki sikap, memperbaiki iman, meningkatkan kualitas iman. Iman dan akhlak atau amal soleh, itulah yang harus kita perbaiki selama ayat di kandung badan. Jadi ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah, kok dapat musibah kita, model yang ditimpa Ibu Eva kini kok. Tidak ada jalan dalam agama awak kecuali hanya satu, sabar. Apa ucapan orang yang sabar ketika ditimpa musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang ujian kau mendadak tibunya Bapak Ibu. Baik kita bulan puasa ke tarawih ke musaji, dan ada terompa usang di bawahlah terompa baru. Rencana terompa baru kau untuk raya besok. Subuh lo kawan di terompa awak tu. Akibatnya awak pulang tarawih terompa lah pulang dulu. Entah ke rumah siang pulang terompa tu tak tahu awak dah. Kalau orang nalai sabar ketika terompanya hilang, mungkin akan mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, baru kini terompa aku dan pakai sekali, mau pakai baru. Alahnya taruh dia kawan makai ya Allah. Aku oleh rasa kiambo, tolong gerakkan hati orang nama makai itu untuk membalian kamu saji kau disuruh badia. Itu orang nalai sabar ketika terompa hilang. Orang yang tidak sabar ketika terompa hilang. Baiknya keluar dari musadi, dia cari terompa dan nampak dia kata. Akhirnya cari-cari pungkang yang mali yang pancilok, nak ada kurok kaki yang makai aja. Mali yang tu ya pancilok, di malam mali yang kau nak pancilok. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sabar ketika diuji oleh Allah. Ingat, ujian Allah itu tidak untuk menganiaya kita. Kalau untuk menganiaya awak, tu ndak ujian itu dulu. Itu namanya azab itu. Nauzubillah. Selagi masih dalam bentuk ujian, Allah bisa membuat takaran sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Makanya sabar ketika diuji dan banyak mengeluh. Kita kan banyak dosa kita ke Allah. Salah satunya suka mengeluh. Ada penyanyi pop tahun 90 Bu. Ini kan mengeluh sih hidupnya. Namanya Tommy Devisa. Merasa apa-apa ibu dan tutu kok tahu lagunya. Cek si Tommy kok. Mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Bantu ini senang paling merasa itu dunia. Asalkan-akan yang menyasar dilahirkan ke dunia. Kan itu makna lagu itu. Untuk Tommy kau lagi sadar balik Bu. Yang tambah di ujung lagunya tuh. Pernah ku sesali tapi kini tiada arti. Aku melangkah dengan perasaan.
Ambo kalau soal lagu-lagu Bu, alhamdulillah pernah juara 1 solo song tingkat keluarga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kok sabar awak, jangan banyak mengeluh. Guru ambo almarhum Buya Duskiman Saad, beliau pernah bagi nasihat. Oh kaum muslimin, kaum muslimat, kau ingin hidup tenang bahagia, syukuri apa nanado banyak atau sekete alhamdulillah. Dibaca. Oh kasawah awak kecil beliau, dapat padi banyak alhamdulillah, dapat padi banyak. Dun sana tagih bareh baru, zakat bisa pulau dikeluarkan. Oh dapat padi sakete dek wereng marabu mancik mangamuk. Alhamdulillah padi ambo sakete musim kini ringan baba ambo pulang dari sawah. Aduh je hikmahnya baru Bu, sengene ringan baba dari sawah. Makanya caliak dan positifnya. Alai, dapat minantu gagah, alhamdulillah dapat minantu gagah. Mapan ekonominya, bahagia anak kita dibuatnya. Dapat yang kurang gagah, mohon maaf mungkin jalannya agak tengkak sekete. Bersyukur juga alhamdulillah dapat minantu tengkak. Indah nama pitih pulangnya mambuangnya nampak awak. Karena di pas susah-susahan mana ini kok. Apa-apa dapat istri cantik, alhamdulillah dapat istri cantik. Sana ngati mencalik wajah cantiknya, hilang latih kurang kerajuan mencalik senyum manisnya. Dapat nan agak kurang rancaknya, alhamdulillah dapat istri serupa itu Pak. Nggak risau kita meninggalnya seorang di rumah Pak. Orang nggak dokan hati kayak jodoh sudah. Jadi syukuri apa yang diberikan oleh Allah, jangan berkeluh kesah. Ambo sanang mana Bu mandangan lagu seorang anak muda, akeceknya syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dapat ibu lagu tu. Tapi kalau lagu kini yang berputar pasti dapat deh ibu. Macam sama lagu kamu. Aku merindu. Oh, tidak tahu deh ibu. Sabar ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sabar ketika diuji oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau ayat ini kita terjemahkan dengan bahasa Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Setelah mendaki pasti menurun. Barakit-rakit kaulu, baranang-ranang katapian. Kok lain namuh basakit-sakit dahulu, sanang akan datang kemudian. Makanya sabar kita madui hidup kok. Dan ketiga Bapak dan Ibu, sabar itu diperlukan dalam mengendalikan nafsu. Nah, itulah yang kita latih bulan puasa. Kita masuk bulan puasa besok. Cuma kadang-kadang dari kita Bapak Ibu bulan puasa kok kan sanggup menahan nafsu tu ketika puasa saya. Lah berbuka beko lapeh balik kontrol nafsu. Contohnya saya nafsu makan. Baru saya berbunyi sarine ala bantu ayam lapeh dari kandang, bantu kudo lapeh dari kabeknya. Seluruh nang terletak di atas meja nyo santuang kesaduannya. Mulai dari kolak sampai ke cindu, mulai dari lapeh sampai ke onde-onde, mulai dari goreng badak sampai ke panggang ayam. Ndak ada nang tinggal ciala aja dah. Akibatnya Pak, parit kanyam, mato mengantuk. Ndak talok pen tarawih kamu saji. Kok painannya tarawih kamu saji, nyo cari tonggak dan badako. Kalau ndak dindiang dan data. Sakare-kare ustaz magih ceramah tarawih, sakare tulang buka ke bawah. Ayo ustaz. Tarih ustaz. Ustaz tarih dan tarih loh. Sangko ustaz paham di si kaji. Rupoi ndak. Parit kanyang mato mangan tua. Pada ibu nak mengantuk ini lalu mau nak berang. Nak mengantuk tu kan tanda sehat tu. Orang sehat tu tanda yang pek macam makan batambuh, lalu bakaruh, buang air lasuh, mendengar ceramah namu. Jadi awak nak namu mendengar ceramah, kau sehat mah. Walaupun tak kantuk banyak seketeknya. Bapak ibu yang maha dimuliakan Allah, kendalikan nafsu makan. Besok kau bu, kalau kita berbuka
Dan ketika babuko tu langsung makan sekali lalu sembahyang maghrib beko lalai di ujung-ujung waktu tu tak boleh. Tu bahasa babuko na rancak Pak Ustaz. Babuni sarine tandang-tandang kita menghadapi pabukuan tu. Kok jauh air di padakian bentuk kok bunyi sarine ambil bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kok kurang tambah setelah. Siap tu makan mani-mani gak sekete, kolak gak sepiriang kete, alai. Makan. Siap tu solat maghrib lah ibu. Sudah solat maghrib baru makan nasi. Berbuka di awal waktu, solat maghrib tak lalai. Itu nak rancak. Tu pandai awak mengendalikan nafsu nama itu. Tapi kebanyakan awak kan tak. Bunyi serine langsung start, tak berhenti. Awak ikut sembahyang maghrib jam 7:30 kurang 10. Basambui juga kata isya, lalai solat tak boleh. Karena lebih parah bapak ibu, tak pandai mengendalikan nafsu sampai-sampai nyo kerajuan dek makanan. Ada cerita Buya Herman Khaidir, akhirnya beliau ada sepasang suami istri hari bulan puasa. Hidanganlah terletak di meja untuk berbuka. Ibu kau rajin kamu saji, kaji nan dapat dari ustaz nu sampean kau dah beko dah berbuka tu 5 deko nak rancak kecil ustaz dah minum dulu air agak 2 atau 3 dagu. Sudah tu kita solat maghrib dah. Sudah maghrib baru makan nasi dah. Berbuka tepat waktu, solat maghrib dah lalai. Coy itu nak rancak kecil ustaz dah. Kata ibu kau. Ada apa kau pak? Kau terlampau acok kamu sadik tu yo nyota saya ustaz kecil. Le jalan dek kau. Membeli nasi do sambal piti awak, membeli kolak di cindu piti awak. Alo ustaz tu matur-atur. Kini padia lah dan bak kata den. Kau bak kata kau terserah kau pula lah. You up to you, me up to me. Kecil pak kau. Ringkas dari itu beduk berbuka datang serine berbunyi. De ibu kau diamalkan modal apa nanyo tahu. De apa kau indah. Pas bunyi sarine ni minum air teh segala. Habis sekali minum. Lupa baca doa. Tak takana baca bismillah. Lah habis air teh segala. Nampak onde-onde sapirian di atas meja deh. Keciknya kau onde-onde kau. Mati yang onde-onde. Tadi puan pek walau dapat dan esek lai. Sebab sarine lumba bunyi. Kini sarine lumba bunyi. Awas puan bak kato den kini. Keciknya. Nyo ambil onde-onde kau cie bapak ibu. Nyo gigi kare-kare. Talampau kare menggigi oleh-oleh ko malancin saka oleh-oleh ko karena cek matonya tapi cari lah pak ko oleh-oleh kalau dia dan gigi yang panjang sakang dalam padi cek matonya awas ang ikon yang kelama ada yang lain dan lulu yang dari kecil akhirnya bapak ibu nyambi oleh-oleh ko indahnya gigi-gigi memakannya nih lulu sekali. Ande tak cakit, tak sanggup, tak dua jakun-jakun. Mama kira minta tolong. Siapa menolong? Anak dah ada, istri sedang salat maghrib. Untung tonggak meja, alis sedang elok kadang ibu. Nyuan tuan kudu aku tonggak meja, baru melucu dia ke bawah. Dah selesai bini semayang dia tanya, dah dia udah memaki minta tolong tadi. Onde aku atas sangkui itu. Aiko mungkin contoh carito nan dikarang de orang nan pandai baca carito bagi orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka mari kita kendalikan nafsu. Terakhir Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sabar diperlukan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ada orang yang tidak sabar menghadapi kesulitan hidup sampai mengambil jalan pintas dan potong kompas. Ada anak muda nyusuko ke seorang wanita pujaan hatinya. Lama perasaan dipendam dalam hati, suatu saat nyo sampaikan, nyo jawek dan padusi ko, maaf ya bang, awak lah donan punyo, keceknya kulo. Mendengar cinta ditolak, darah di kaki sampai ke otak. Jantung yang tenang, kencang berdetak, hati yang utuh, pecah berserak. Badan marano, bak dimpok cubada. Maratok situ. Dak kue hatinya doh, dek manahan ibu hati. Nyo masuk ke dalam kamar, nyo putarlah lagu-lagu melankolis. Merana, kini aku merana, kekasih tercinta entah di mana.
sendiri, sunyiku dibalut sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Itu contoh lagu orang patah hati. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya itu tidak jadi problem benar. Nah, kalau itu tidak problem yang baik gitu. Cari si Android, ketika patah hati dah hilang penganai dok. Agak ceknya kumbang indah saiku, bungo indah satangkai, usah dikana juo, cari lain ganti. Itu kan agak playboy kan seketik. Jadi Bapak dan Ibu, apapun persoalan hidup, hadapi dengan kepala dingin, dengan hati lapang, dan meminta pertolongan kepada Allah, sehingga kita tidak stres menghadapi hidupku. Makanya Ahmad Dhani mengatakan, hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Itu lagu Ahmad Dhani. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Itulah ceramah kita hari ini. Dengan kesimpulan, ampek sabar tuh mari kita terapkan dalam kehidupan. Pertama, sabar dalam beribadah. Dan kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Dan ketiga, sabar mengendalikan nafsu. Dan keempat, sabar menghadapi berbagai persoalan hidup. Hidup ini akan selalu silih berganti masalah demi masalah. Makanya ada judul sebuah sastra, tak putus dirundung malam atau jalan tak kunjung datar. Itu artinya apa? Mengingatkan kita masalah itu sesuatu yang biasa dalam hidup. Yang penting kita bisa mengatasi masalah tanpa pegadaian. Bapak Ibu jangan dimuliakan. Sebelum rambut tutup, ambo minta maaf terlebih dahulu kok ada salah dan janggal dalam penyampaian ceramah ko. Karena hari ini pertama kali kita bertamu Bapak Ibu, ambo bahagian dari insan pendidikan juga di Kota Padang. Ambo guru agama SMP Negeri 28 Padang. Namo ambo Al-Adiyat. Ambo sama lulus PNS, jo salah seorang guru di SMP 2MP, Siti Faizatun Nikmah. Siza tu samo LPJ ambo, samo LPD. Sama LPD dan lulus di tahun yang sama. Inyo di SMP 2MP, ambo di SMP 28. Sebelum dinas di SMP 28, ambo honor di SMP 2 Balek dari tahun 2007 sampai 2008 Balek. Akhir 2008 Balek buka tes CPNS, alhamdulillah lulus. Jadi kini ambo di SMP 28. Pak Rajab itu kawan sama guru agama dan sama-sama di MGMP PAI kami selalu bersuara dengan Pak Dr. Muhammad Rajab. Itulah sebagai perkenalan, mudah-mudahan menjalin silaturahim di antara kita. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat ceramah-ceramah saya di YouTube, silakan dibuka link YouTube saya, nama channelnya Ustadz Al-Adiyat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita masuk ceramah ini, insya Allah besok setelah ambo edit akan ambo upload di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Ya, selamat pagi. Kita terkait kepala SMP Negeri Kota Padang. Yang berarti ibu-ibu, majelis guru dan karyawan SMP Negeri Kota Padang. Yang berarti ibu-ibu Purna Bakti SMP Negeri Kota Padang. Dan juga pada hari ini adalah organisasi KPRI SMP Negeri Kota Padang. Jadi Bu, kami hari ini berbaur ini dari keluarga besar SMP 4, pensiunan SMP 4, dan juga anggota koperasi. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada pagi dini siang ini kita hadir di Jumat ini dalam rangka
maka majelis munasabah yang utuh. Ternyata buka yang ada di depan, di mana ibunda tercinta hari kita, ternyata juga duka buat kami. Sehingga pada hari ini kami hadir melihatkan munasabah yang rusuh pada seperti tadi. Mudah-mudahan ini menjadi istimewa dan kami berduka besar tiga organisasi ini pada hari ini. Mohon maaf kepada ibu sudah lebih baik karena waktu hari buka kami tidak dapat semuanya hadir karena memang tempatnya jauh, juga kami ada kesibukan mungkin, tapi rata-rata semuanya grup WA tiga organisasi ini memberikan doa kepada almarhum. Doa kita tentu berharapkan mudah-mudahan almarhumah sesuai dengan amal ibadah yang beliau berbuat di atas dunia diterima Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentu ibu sebagai anak, sebagai nanti sebagai menantu cucu, itu harapan beliau adalah doa lagi. Karena bagaimanapun kita Ustaz Jo kalau nama meninggal matigo prakaro na bisa begitu dong. Amal ibadah yang kita kobek di dunia, yang kedua ilmu bermanfaat. Alhamdulillah itu rata-rata menjadi guru, menjadi pendidik. Dengan keikhlasan kita sebagai guru itu luar biasa amal ibadah kita. Mentransfer ilmu kepada anak didik kita. Dengan keikhlasan kita mendidik, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita. Yang tiga, tentu menjadi meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh itu bukan anak kandung yang soleh. Ya, anak itu bermacam-macam. Kalau kita sebagai guru, anak kita adalah anak didik kita. Kalau anak didik kita berdoa kita, mudah-mudahan akan sampai. Jadi itu tentu kita berharap setiap kita mulai mengajar, yaitu kita pasanglah niat, mudah-mudahan ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita bermanfaat, juga sebaliknya bermanfaat. Kemudian juga terakhir itu ibunda dari Bapak pasti ada yang kenal karena waktu beliau berada di kampung ketika beliau sakit ada yang berkunjung, maka mungkin sengaja maupun tidak sengaja manusia tidak mempunyai kesalahan, maka izinkan kami semuanya ibu kalau ada kesalahan kami kepada ibunda mohon kami dimaafkan. Dan sebaliknya kita semuanya sudah sepakat dari tempat kita masing-masing tadi melangkah ke rumah Bapak ini, kita sudah pasang niat untuk memaafkan almarhumah. Kalau itu bagus, mudah-mudahan beliau kita doakan kok sampai tubuh beliau hendaknya dilapangkan Allah. Kok gelap itu diterangkan Allah. Kok paneh tubuh beliau disebutkan Allah. Itu harapan kita. Terus itu bila kita sama-sama kita doakan beliau almarhumah bisa tenang di alam kubur dan menunggu penantian beliau untuk berhari berbangkit nanti. Dan kita tentu iktibar yang dapat kita ambil adalah apa kata Ustaz tadi, suka tidak suka di puncak kehidupan kita terakhir adalah kematian. Itu bagaimanapun kita harus siap diri. Kita sayangnya kita tidak tahu entah tiket nomor berapa kita dipanggil Allah. Seperti bentuk apakah proses dipanggil Allah, itu Allah wa'alam. Terima kasih Allah. Maka itu marilah kita
selalu bersiap diri setiap saat bahwa hidup di atas dunia ini hanyalah transit sementara dan kita akan menuju ke kampung halaman kita. Kalau kita pulang kampung, kalau udah ada bekal yang akan dibawa, yakinlah itu tidak digarai di orang kampung. Tapi kalau awak ke kampung membawa bekal, insya Allah kita akan disambut dengan meriah. Begitu juga awak pulang kampung nanti di kampung akhirat kita, kalau kita tidak membawa amal, itu akan terniayu. Tapi kalau amal kita alhamdulillah banyak, maka kita nanti akan tenang nanti di kampung halaman kita yang Allah. Mudah-mudahan kita semuanya setiap saat itu ingat bahwa hidup hanya sementara. Dan itu selagi Allah memberikan nafas kepada kita, marilah setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap pikiran kita, setiap ide kita hendaknya berujung daripada amal. Itulah yang dapat disampaikan. Sekali lagi mohon maaf Ibu, semua teman memang tidak bisa hadir. Ternyata pada hari ini berbagi duka SMP 24 karena salah seorang guru juga orang tuanya meninggal, Pak Busrial. Juga ada tim yang lagi berangkat ke Bukit Tinggi. Lagi juga kesibukan di sekolah, persiapan ujian, sini besok juga sedang bersiap mungkin sekarang ini untuk persiapan ujian. Maka kita berbagi. Inilah manajemen waktu yang diberikan. Kalau bisa memanage waktu, tidak ada yang tidak bisa. Sekian akan disampaikan. Kemudian bagi kurang, kalau balenggang mau buah tangan, atau melangkah mau buah kaki. Jadi sesuai dengan organisasi kita masing-masing, baik koperasi atau mungkin juga dari majelis guru SMP 4 untuk memberikan semacam akar uang duka atau santunan. Jadi mohon kepada siapa yang pegang itu. Penyerahan dana Dari sosial silakan. Gratiza yang Mohon Ibu ya dengan kelas untuk menerima sumbangan kami. Satu titik tolong dilawikan, satu empat tolong dilawikan. Mau dokumentasinya Ibu? apa Dari koperasi dari koperasi SMP sama Purna koperasi dan Purna Bakti. Oke, terima kasih Ibu yang telah memberikan perwakilan kami sumbangan kepada Pak. Bapak mohon bisa mengucapkan sekian dapat disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lebih dahulu bila kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang ini kita keluarga besar SMP 24 dapat berkumpul di rumah
kami Merdeka dalam rangka takziah. Kemudian selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan, terutama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu siswa keluarga besar SMP 24 Padang yang telah menyediakan waktu untuk bertakziah ke rumah kami. Mudah-mudahan menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan takziahnya kepada kami, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kami untuk menjalani sisa hidup kita yang masih ada. Kemudian almarhumah ini mungkin tidak banyak yang mengenal Bapak dan Ibu. Namun demikian kami mohon maaf juga kalau seandainya ada yang telah pernah bertemu dengan beliau atau mungkin ada juga kesalahan-kesalahan beliau, mohon dimaafkan. Sebaliknya kami juga begitu telah memaafkan. Dan kami mohon maaf atas penerimaan mungkin kurang baik atau kurang pas atau kurang pada tempatnya, mohon dimaafkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga acara kita ini mendapat berkah dan menjadi amal bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihanilah kami, sayangilah kami. Wahai yang maha memiliki segala kemuliaan, Allahumma ghfir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan bangsa kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami yang adil dan amanah, dosa kami seluruhnya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, kami meminta ridhamu dan surgamu, kami berlindung kepadamu dari murkamu dan dari nerakamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ibadikas sabirin, Allahumma ja'alna min ibadikas syakirin. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersabar. Ya Allah, ya Karim, tempatkanlah orang tua kami yang telah mendahului kami di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Bila kuburannya sempit, lapangkanlah. Bila dia dalam keadaan kesusahan, maka mudahkanlah. Bila dia sedang diazab, maka lepaskanlah azab itu ya Allah. Gantilah dengan nikmat alam kubur yang Engkau janjikan bagi hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, ya Karim, kami memohon kepadamu, beri kami hidayah dan petunjukmu sepanjang hidup kami, sehingga kami bisa menjalankan perintahmu dan menjauhi semua laranganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.